sidang jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, saya rindu mengajak kita menaikkan pujian. Ya Roh Kudus, ku haus akan, biar hati kita haus akan kehadirannya, akan firman-Nya, dan akan berkat-Nya dalam ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus akan Engkau Tuhan. Hati kami haus, hati kami rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, tuntun kami Tuhan, Kau penuntunku, pimpin setiap langkah kami, pimpin langkah kami, rindu taat selalu, ku taat selalu. Sekali lagi ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau penuntunku, pimpin langkah-langkah kami Tuhan, pimpin langkah, belajar taat selalu, ku taat selalu. Mari nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Engkau Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesus Engkau Tuhan, Yesus. Yesuslah Tuhan,
Tuhan bagi semua bangsa. Kami bersyukur Tuhan, kerinduan kami Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau memperdulikan umat-Mu dan Engkau memperdulikan bangsa kami ini Tuhan. Biar kami boleh selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah bangkit mengalahkan maut, dan Engkau naik ke surga untuk Engkau menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau berjanji untuk datang kembali yang kedua kalinya, menjemput kami, umat-Mu, supaya di tempat Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih buat hari ini, di mana kami boleh kembali mengenang akan kenaikan Kristus ke surga. Bukan karena rutinitas kami beribadah memperingati kenaikan Kristus, tetapi kami rindu mendapatkan sesuatu berkat dalam ibadah kenaikan pada hari ini Tuhan. Engkau berbicara, Engkau berfirman, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan juga mengurapi setiap kami yang mendengar akan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama memperingati kembali kenaikan Kristus ke surga. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian tertulis firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, peristiwa kenaikan Kristus ke surga di negeri kita itu diberikan kalender merah, atau artinya bahwa kenaikan Isa Al-Masih itu menjadi libur nasional. Saudara, di kalender kita itu hanya dituliskan kenaikan Isa Al-Masih, tidak dijelaskan kenaikan
hanya ditulis di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Padahal perlu saudara untuk diberi penjelasan supaya orang yang melihat kalender itu tahu bahwa Isa Al-Masih itu naik kemana. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kenaikan Isa Al-Masih itu mungkin hanya sekedar satu peristiwa belaka. Bahkan ada yang tidak percaya. Bahkan ada orang yang menyambutnya dengan senang bukan karena peristiwa kenaikan, tapi karena itu libur nasional, sehingga mereka bisa menggunakan waktu itu untuk pergi, saudara. Ya. Nah, bagi kita, saudara, kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Kristus ke surga ini memiliki makna yang luar biasa. Kenaikan Kristus ke surga itu adalah sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Mengapa saya katakan ini sejarah? Karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini disaksikan ya lebih daripada satu orang. Beberapa belas murid-murid Kristus menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Dan bukan hanya itu saja, peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini menjadi sebuah catatan sejarah, sehingga Lukas, seorang tabib, ya, menuliskan peristiwa itu didasarkan dengan saksi-saksi yang ada, kemudian dicatat, dibukukan, lalu diberikan kepada Theophilus. Theophilus adalah seorang pejabat Romawi, salah satu pejabat Romawi pada waktu itu. Jadi saudara, kenaikan Kristus itu adalah sebuah fakta sejarah. Dan peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu sama pentingnya dengan peristiwa lainnya, seperti Natal, ya, Jumat Agung, kematian, kebangkitan Kristus atau Paskah. Memiliki nilai, memiliki bobot yang sama, saudara. Jadi seharusnya kita sebagai orang percaya harus menghargai kenaikan Kristus ke surga ini. Harus sungguh-sungguh mengimani, menaruh menjadi sebuah hal yang penting dalam iman kita kepada Tuhan. Karena kenaikan Kristus ke surga itu memiliki tujuan yang sangat penting. Kalau kita melihat kedatangan Kristus di bumi ini diawali dengan peristiwa Natal, kemudian kematian Kristus, lalu kebangkitan Kristus, dan kenaikannya. Masing-masing peristiwa itu memiliki arti dan tujuan yang berbeda-beda. Apakah tujuan daripada kenaikan Kristus? Yang pertama, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah memberitahukan hal itu kepada para murid-murid di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, inilah salah satu tujuan kenaikan Kristus. Sebelum Dia naik ke surga, Dia memberitahukan kepada para muridnya bahwa suatu saat Dia akan meninggalkan mereka, ya, pergi ke satu tempat untuk menyediakan tempat bagi para murid-murid dan semua orang yang percaya. Dan setelah Dia menyediakan tempat, Dia akan turun untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Jadi tujuan daripada kenaikan Kristus yang pertama adalah menyediakan tempat bagi kita. Nah, tentunya saudara, sebagai orang-orang percaya, kita harus bersyukur karena setelah kita meninggalkan dunia ini, sudah pasti ada tempat bagi kita. Ya, kalau di bumi mungkin ada di antara kita yang tidak memiliki tempat, kita harus
sewa rumah, karena rumah itu bukan rumah kita sendiri, kita harus kontrak, dan setiap tahun mungkin kita berpindah-pindah. Ya. Saudara, mungkin di bumi kita bisa tidak punya tempat, tetapi iman kita kepada Kristus menjamin bahwa kita memiliki tempat. Bukan manusia yang menyediakan tempat itu, tetapi Kristus yang menyediakan tempat itu bagi kita. Dan di manakah tempat itu? Tempat itu adalah di surga. Dan dia mengatakan, di mana nanti kita akan dijemput supaya kita berada di tempat di mana dia berada. Yang kedua, saudara, tujuan daripada kenaikan Kristus adalah untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Dan itu tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, kita akan lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal, ayat yang ke-7. Yohanes 16, maaf. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Nah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, agar lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, inilah tujuan yang berikut daripada kenaikan Kristus. Di samping dia menyediakan tempat bagi kita di surga, dia juga mengutus Rohnya yang kudus, Roh Kudus, saudara, untuk diam dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya semua orang percaya hidupnya didiami oleh Roh Kudus. Hidupnya, saudara, menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Dan hidupnya memiliki penyertaan Roh Kudus. Saudara, tujuan yang kedua kenaikan Kristus adalah mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Dan yang ketiga yang akan saya sampaikan, yang akan saya jelaskan tentang tujuan daripada kenaikan Kristus yang tidak kalah pentingnya juga daripada yang pertama dan kedua. Dan itu ditulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Samaria, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, inilah tujuan yang tidak kalah penting daripada tujuan yang pertama dan kedua. Kenaikan Kristus menjadikan kita, melantik kita, memberi tugas kepada kita sebagai saksi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenaikan Kristus menjadikan kita saksi, menjadikan kita, saudara, pribadi-pribadi yang ditugasi untuk menjadi seorang saksi. Setelah Yesus naik ke surga, maka pekerjaan yang telah dimulai oleh Kristus itu dilanjutkan oleh gereja, saudara dan saya. Sekarang ini kita, saudara dan saya, gereja Tuhan adalah representasi daripada Allah di bumi ini. Melalui gereja, manusia menemukan Tuhan dan menerima pemulihan. Hal itu dapat terjadi kalau gereja menjadi saksi. Saudara, penting sekali bagi kita, saudara, mengenal, mengerti akan tujuan kenaikan Kristus ke surga, menjadikan kita saksi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, untuk menjadi saksi memang tidak mudah. Ya, kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa yang menghadirkan saksi, biasanya itu pengadilan, ya, entah pengadilan tindak pidana atau pengadilan
perdata atau banyak pengadilan-pengadilan yang lain, saudara, biasanya dijadikan saksi. Dan saksi yang mengerti, saudara, tentang satu kejadian yang penting, biasanya, saudara, itu tidak mudah karena mereka mendapat ancaman. Ya. Makanya saudara, tidak jarang seorang saksi ini mendapat perlindungan, mendapat proteksi secara khusus. Di Indonesia, saksi daripada kasus-kasus besar seperti korupsi, seperti pembunuhan dari seorang pejabat atau seorang petinggi negara atau seorang penting, saudara, itu biasanya dilindungi. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak terbunuh, saudara. Kami penting sekali. Nah, saudara, gereja itu adalah saksi, ya, dijadikan saksi oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Dan untuk menjadi seorang saksi, saudara, maka diperlukan 3 hal berdasarkan daripada perikop yang kita baca ini. Yang pertama, saudara, untuk menjadi seorang saksi maka diperlukan kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan pemulihan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, pada saat Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit, ke sebuah tempat yang tinggi, ada satu pertanyaan yang diajukan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan, saudara, yang selama ini ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, yaitu apa? Adanya pemulihan atas bangsa Israel. Ya. Selama ini, saudara, pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka tidak berdaya. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka harus bayar pajak. Mereka ditekan, mereka harus disuruh kerja paksa dan lain sebagainya. Saudara, mereka kehilangan kebebasan, mereka kehilangan kedaulatan, dan mereka ingin merdeka dari bangsa Romawi. Mereka ingin, saudara, bangsa Israel dipulihkan. Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, membuat banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang bisu bisa berkata, bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, bahkan, saudara, orang mati dibangkitkan. Mereka berpikir, wah, luar biasa. Inilah, ya, pribadi yang bisa membebaskan kita dari bangsa Romawi. Ketika Yesus dibunuh, mereka kecewa. Tapi setelah Yesus bangkit pula harapan mereka, bangkit pula semangat mereka, optimis mereka bahwa Yesus tak terkalahkan. Yesus yang pernah mati, dibunuh, ternyata hidup kembali. Mereka berpikir, ini manusia tak terkalahkan, kematian saja bisa dimenangkan. Makanya mereka bertanya kepada Yesus ketika mereka dikumpulkan oleh Yesus di satu bukit, Tuhan, maukah Engkau, ya, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apakah Engkau tidak tahu selama ini bangsa Israel menderita? Apakah Engkau tidak tahu selama ini bangsa Romawi menekan kita? Kapan, Tuhan? Bukankah Kau mencintai Israel? Bukankah Kau mengasihi bangsa Israel? Tolong pulihkan, dan jangan lama-lama, pulihkan bangsa Israel. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang wajar dari seseorang yang mendapatkan kemerdekaan. Mereka berkata, Tuhan, kapan Engkau pulihkan bangsa kami? Tetapi, saudara, jawaban Yesus itu luar biasa. Ya, jawaban Yesus, saudara, itu di luar pemikiran mereka. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-7? Dikatakan demikian, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, Yesus mengatakan,
engkau tidak perlu mengetahui masa pemulihan itu. Sepertinya saudara, Tuhan menyepelekan pemulihan Israel. Ya. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan penderitaan Israel. Tetapi saudara, jawaban Yesus dibalik kerinduan mereka yang mereka tidak tahu. Sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan hanya Israel yang dipulihkan secara fisik, tetapi Tuhan ingin supaya bangsa-bangsa di muka bumi ini dipulihkan, saudara. Kalau bangsa Israel hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, bangsa mereka sendiri, tetapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan punya kerinduan terhadap banyak bangsa di bumi ini. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin mengoreksi, Tuhan ingin saudara memberitahu kepada mereka bahwa seorang saksi harus punya kepedulian terhadap jiwa-jiwa. Jangan hanya berfokus kepada diri sendiri. Jangan hanya memikirkan diri sendiri atau orientasi diri sendiri. Orientasinya harus keluar, bukan ke dalam terus, tetapi keluar, saudara. Kalau orientasinya hanya memikirkan diri sendiri ke dalam terus, maka orang akan menjadi seperti laut mati. Laut mati itu hanya menerima, tidak menyalurkan. Ya, air yang dari laut, dari berbagai macam sumber itu hanya ada berkumpul di satu tempat dan tidak mengalir. Karena tidak mengalir, maka kadar garam itu tinggi dan tidak ada kehidupan di sana. Tuhan tidak ingin kita menjadi laut mati yang hanya menerima, memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain, tidak mempedulikan orang lain. Sedih saudara rasanya kalau kita melihat di abad-abad yang terakhir ini, kita melihat gereja-gereja yang hanya berorientasi kepada diri sendiri, mengumpulkan aset, memperbanyak aset. Ya. Tidak cukup 1, 2, tetapi kalau bisa memiliki banyak, sebanyak-banyaknya aset. Sehingga tidak heran ada gereja-gereja yang akhirnya terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Dan saya pernah mendengar ada seorang anak hamba Tuhan yang mengejar orang tuanya sendiri, yaitu hamba Tuhan bapaknya sendiri, untuk mau membunuh. Saudara, karena apa? Karena masalah aset. Saudara kasih Tuhan sangat menyedihkan. Kehilangan panggilan Allah, kehilangan tujuan Allah. Padahal Tuhan ingin kita memikirkan orang lain. Jangan seperti bangsa Israel, jangan seperti murid-murid yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Itu sebabnya sebelum Yesus terangkat, dia mengatakan, kamu tidak perlu tahu dulu, aku punya rencana yang jauh lebih besar, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Karena aku ingin memulihkan bangsa-bangsa lain. Aku mengasihi mereka, aku memperdulikan mereka. Saudara, Allah sendiri memberi teladan dengan memberi Yesus kepada manusia. Bayangkan saudara, Yesus adalah yang paling dikasihi, itu saja diberikan oleh manusia supaya manusia tidak binasa. Allah sendiri tidak menyayangkan Yesus untuk manusia. Kalau saudara punya anak cuma satu-satunya, saya percaya tidak akan mungkin saudara berikan kepada seseorang yang sifatnya buruk, yang sifatnya jelek. Karena sudah mengasihi anak saudara. Nanti kalau sudah berikan anak itu kepada orang yang sifatnya jelek, wah, anak
anak kita akan menderita. Satu-satunya kok. Tapi saudara, Allah yang begitu mengasihi Yesus, Dia rela berikan kepada manusia, Dia berikan kepada dunia ini, saudara. Sampai di titik yang paling nadir, Yesus yang diberikan Allah kepada manusia bukan disambut dengan sukacita, bukan diterima dengan gembira, tapi malah disalibkan, ditolak, dianiaya. Saudara, tapi dengan demikian maka manusia bisa diselamatkan. Melalui kematian Kristus, manusia mendapatkan kehidupan. Dan Yesus sendiri juga memberikan teladan. Ketika Dia ada dalam dunia ini, Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Yesus sendiri mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, bukan untuk mencari orang-orang yang bisa melayani dirinya, tetapi anak manusia datang untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Allah berikan Yesus satu teladan yang luar biasa dari satu contoh pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Yesus yang ada di bumi ini, Dia juga berikan dirinya satu bukti, saudara, bahwa Yesus pun juga tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan sekarang Tuhan mengatakan, engkau adalah saksiku. Engkau pun harus peduli dengan orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya. Engkau sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Engkau sudah mendapatkan anugerah rumah Bapa di surga. Maka beritahu kepada banyak orang yang belum punya tempat tinggal itu. Beritahu kepada orang-orang yang belum memiliki tempat tinggal setelah mereka nanti tidak ada di bumi ini. Beritahu kepada mereka bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Allah ingin memulihkan mereka. Dan satu-satunya yang diberi mandat untuk memberitahukan akan hal itu adalah gereja, adalah orang percaya. Dan saudara, yang pertama, untuk seseorang menjadi saksi, maka dia harus memiliki kepedulian terhadap jiwa-jiwa. Yang kedua, saudara, untuk seseorang menjadi saksi, maka dia harus memiliki keberanian untuk menyatakan kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-8, kembali kita akan melihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yesus tahu menjadi saksi itu tidak mudah, karena Yesus sendiri mengalami ketika Dia melayani di bumi ini. Menjadi saksi dari Bapaknya itu memang tidak mudah. Ya, banyak ditolak, banyak dihujat, ya, dibenci, saudara. Tetapi saudara, Yesus bisa melewati itu semuanya. Kenapa? Karena Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pelayanan Yesus selama di bumi ini adalah pelayanan yang dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Saudara, kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat. Nah, kita lihat Lukas pasal yang keempat. Saya ingin mengatakan bahwa peran Roh Kudus itu begitu sangat penting bagi kita, saudara. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Ya. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Saudara kasih Tuhan, Yesus sendiri yang menyaksikan akan kasih daripada Bapaknya, mengalami tantangan, mengalami saudara, hujatan, penderitaan, tetapi semuanya bisa dilewati. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan Yesus. Dalam nats ini kita melihat Roh Tuhan ada padaku. Yesus sendiri mengakui, saudara, bahwa karena Roh Tuhan yang menguasai dirinya, Roh Tuhan yang ada dalam dirinya, maka terjadilah yang namanya orang miskin itu dikatakan, ya, itu menerima kabar baik. Terus kemudian orang yang tertawan dibebaskan, orang yang buta mendapat penglihatan, orang yang tertindas, saudara, akan mendapatkan tahu rahmat Tuhan. Itu semuanya karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan menjadikan kita saksinya, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita harus punya keberanian. Saudara, kalau saudara diterima, ya, di satu instansi kepolisian, lalu saudara diberi tugas, karena saudara itu adalah alat negara, maka saudara diberi tugas untuk melakukan kepentingan negara. Misalnya saudara, salah satunya adalah mengamankan, ya, mengamankan. Maka saudara untuk melaksanakan tugas itu oleh instansi di mana saudara ada, saudara akan diberi yang namanya uniform. Ya, uniform itu pakaian. Ya, saudara lihat seorang polisi, seorang aparat negara, saudara, aparat keamanan negara, ketika melaksanakan tugasnya dia selalu pakai itu uniformnya, ya. Dan ketika dia memakai uniform, walaupun mungkin badannya kecil, ya, pendek lagi, saudara, ya, mukanya mungkin jelek, ya, dan juga mungkin dia tidak kaya, tapi karena dia memakai uniform dan orang melihat yang dikenakan itu adalah sebuah pakaian yang mengandung kuasa dari negara, maka sekalipun kita kecil, sekalipun kita mungkin pendek, sekalipun kita tidak kaya, tapi kita sudah punya kuasa untuk mengatur, ya, untuk memerintahkan, untuk menindak juga. Apa jadinya kalau seandainya orang sudah mengenakan uniform, pakaian yang resmi, dia sudah diberikan hak, diberikan kuasa untuk mengatur keamanan, tapi dia takut ketika melihat ada orang yang badannya lebih gede dari dia, ketika dia melihat ada orang, saudara, yang lebih kaya dari dia lalu takut, saudara. Wah, saudara, tidak ada gunanya itu uniform yang dikenakan. Saudara, orang itu tidak akan melihat fisik saudara, orang tidak akan melihat status saudara, kaya atau miskin. Orang tidak akan melihat saudara, penampilan saudara, ya, cakap atau jelek, tapi orang melihat uniform yang saudara kenakan, dan mereka tunduk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan kamu saksiku, Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu. Ya. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku yang menyatakan kuasa daripada Allah.
jangan takut. Saudara, jangan takut. Karena dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka kita punya wewenang, punya otoritas untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan yang merasuk seseorang, mengangkat orang yang jatuh, membebaskan orang-orang yang terikat. Saudara, kenapa banyak gereja atau banyak orang percaya yang masih belum, saudara, berani menyatakan itu? Karena yang menjadi fokusnya adalah diri mereka, bukan Roh Kudus. Ya. Yang menjadi fokusnya, saudara, adalah pribadi mereka, bukan Roh Kudus. Yang menjadi fokusnya adalah penampilan mereka, bukan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka gagal. Mereka punya keberanian karena fokusnya salah. Saya ingin kita mengajak saudara pengalaman dari murid Yesus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sadar bahwa dia diberi kuasa oleh Roh Kudus, dan dengan keberanian dia menyatakan kuasa Roh Kudus. Kita lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di situ dikatakan begini. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, Yohanes Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus sebelumnya dan di saat peristiwa Pentakosta, sudah dengan berani menyatakan akan kuasa Roh Kudus, melayani orang yang lumpuh. Berapa tahun orang lumpuh ini? Alkitab mengatakan 40 tahun orang ini mengalami kelumpuhan, tak berdaya. Mungkin kekayaan sudah habis, ya, mungkin sudah putus asa karena sudah mencoba berobat kemana-mana, tidak sembuh, udah hopeless, tidak ada harapan. Tapi kita melihat Petrus dan Yohanes yang menyatakan dengan berani kuasa Roh Kudus. Dia berkata, "Aku tidak punya emas, aku tidak punya perak. Secara lahiriah aku tidak mampu. Secara lahiriah aku tidak kaya dibanding dengan orang lain. Aku tidak punya kuasa secara lahiriah. Tetapi apa yang aku punya satu hal yang diberikan Allah kepadaku. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalan." Yang terjadi adalah orang lumpuh ini berjalan, dan itu menimbulkan kehebohan. Dan satu pernyataan yang luar biasa lagi kita melihat
Ya, dalam pasal yang ketiga lagi saudara, di dalam ayat yang ke-16, dikatakan begini, Kisah Rasul 3:16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin-pemimpin kamu, dan seterusnya. Saudara, Yohanes mengatakan bahwa karena nama Yesus itulah yang membuat orang lumpuh ini berjalan. Bukan karena kekuatan, bukan karena saudara kemampuan lahiriah yang dimiliki oleh para murid, yaitu dalam hal ini Yohanes dan Petrus, tetapi karena nama Yesus ini juga. Coba kita lihat pengakuan Petrus di dalam ayat yang ke-12, Kisah Rasul 3:12. Di situ dikatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Ya, mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" No, bukan sudah. Petrus sendiri mengakui orang lumpuh ini berjalan bukan karena kuasa yang dimilikinya, bukan karena kesalehan yang dimilikinya. Saudara, kalau kita melihat kuasa yang ada pada kita, kemampuan kita, bahkan kalau kita melihat diri kita, oh saya masih punya banyak kesalahan, saya masih punya banyak kelemahan, ya, tidak mungkin Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri saya. Tidak mungkin Tuhan akan menyatakannya kepada saya, saudara. Itu sudah seringkali yang membuat orang akhirnya ragu-ragu dan tidak berani akhirnya. Karena fokusnya salah. Petrus sendiri ngomong, orang ini jalan bukan karena kuasa kami, bukan karena kesalehan kami, tapi karena kuasa dari nama Yesus. Saudara, itu sebabnya kita perlu untuk menyatakan dengan berani akan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan takut dengan tantangan. Doakan orang sakit, hibur orang susah, yang menderita, usir setan-setan, saudara. Keadaan yang sedang terjadi sekarang ini peluang bagi kita. Sementara banyak orang, saudara, ya, mengalami kegalauan, mengalami, saudara, penderitaan, susah hidup mereka. Bahkan mungkin, saudara, saya tidak tahu apakah sudah banyak orang yang merencanakan mengakhiri hidup mereka. Baru-baru ini, saudara, saya menonton berita mungkin 2 hari yang lalu. Ya, ada seorang yang baru, saudara, dirawat jadi PDP, pasien ya dalam pengawasan di Jakarta sana, di salah satu rumah sakit. Saudara, dia nekat untuk menjatuhkan dirinya dan akhirnya mati. Saya tahu orang ini sudah berpikir ada harapan. Buat apa aku hidup kalau aku mengalami seperti ini? Kalau orang sudah tidak mau lagi menerimaku, kalau aku sendiri mengalami penderitaan seperti ini, diasingkan dan seterusnya. Akhirnya dia, saudara, nekat untuk mengakhiri kehidupannya. Saudara, ini salah satu contoh kecil saja bahwa banyak orang akhirnya hopeless, tidak punya harapan. Lalu mereka melari kemana? Saudara, ini peluang, ini kesempatan bagi kita. Marilah kita berani menyatakan kuasa Roh Kudus, karena engkau sudah dijadikan saksi daripada Kristus. Yang terakhir, saudara, seorang saksi bukan hanya diperlukan kepedulian, bukan hanya diperlukan keberanian, tetapi juga seorang saksi diperlukan yang namanya kerajinan. Ya, kerajinan. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 11. Dikatakan demikian.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ketika Yesus naik ke surga meninggalkan para murid-murid, sementara murid-murid menyaksikan Yesus terangkat pelan-pelan meninggalkan mereka ke surga, ada dua orang berpakaian putih, dan itu adalah malaikat. Dan mereka berkata, "Mengapa kamu menatap ke langit?" Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu tidak akan selama-lamanya di surga, tetapi akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, artinya apa? Artinya ada waktu dari Yesus terangkat sampai nanti Yesus datang kembali kedua kalinya. Ada jeda, ada waktu, saudara. Dan sekarang ini kita bukan sekedar mengenang, memperingati kenaikan Yesus, tapi sekarang ini kita sedang ada dalam waktu di mana Yesus akan segera datang. Kita ada di waktu, saudara, yang terus berjalan semakin mendekati kedatangan Yesus. Nah, saudara, ketika Yesus datang kembali nanti kedua kalinya, dia tidak datang sebagai juru selamat lagi, tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai raja damai, seperti nubuatan Yesaya pasal 9. Salah satu sebutan anak yang akan dilahirkan adalah raja damai. Dia akan datang sebagai raja damai yang akan mendirikan kerajaannya, yang disebut sebagai kerajaan damai di bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Dan Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita ini sedang dalam masa penantian terhadap kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Lalu pada saat kita menanti, apakah kita diam? Apakah kita sudah kasih Tuhan cuek-cuek saja, acuh tak acuh? Ya, atau bahkan kita sibuk dengan diri kita sendiri? Ya, sibuk dengan urusan kita sendiri? Enggak, sudah. Kita ini orang percaya, ya, itu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Kita orang percaya itu punya tujuan setelah kita mengenal Yesus, setelah kita mengenal Tuhan. Kita memiliki, saudara, sasaran yang jelas setelah kita percaya kepada Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita tidak punya sasaran yang jelas. Hidup untuk apa? Ya, untuk apa saya ada dalam dunia ini? Kita mungkin nggak ngerti, saudara. Jika kita hidup, ya sudah hidup begitu saja, seperti kebanyakan orang, ya, hanya sekedar hidup sampai akhirnya hidupnya berakhir. Apakah itu? Apakah tujuan Allah menjadikan manusia di sekedar hidup? Tidak, saudara. Setelah kita mengenal Tuhan, kita diberi tujuan oleh Allah. Sama seperti ketika bangsa Israel dibebaskan Allah dari Mesir. Mereka punya tujuan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menetapkan tujuan yang lain, karena di luar tujuan itu sia-sia. Di luar tujuan itu saudara tidak berguna. Tapi kebanyakan mereka tidak sampai kepada tujuan itu. Kenapa? Karena hidup mereka hanya terfokus kepada diri mereka sendiri. Akhirnya apa? Setiap kali punya masalah bersungguh-sungguh, setiap kali punya masalah ngomel, menyalahkan Tuhan. Saudara, itu saja akhirnya mereka mati pada gurun tanpa sampai pada tujuan. Saudara, kita ini berpacu dengan waktu, dan Tuhan memberi kita tujuan yang jelas sebelum dia datang kembali kedua kali sebagai raja damai di bumi ini.
maka kita harus bekerja. Ya. Sama seperti Yesus mengatakan, sampai sekarang ini aku bekerja sama seperti Bapakku bekerja sampai saat ini. Saudara, pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita itu menyelesaikan, saudara, pekerjaan yang sudah dimulainya. Itulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita ikut menjadi kawan sekerjanya, menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai. Kita harus menyelesaikan. Hanya ada ayat yang mengatakan, ketika muridnya bertanya, Tuhan, kapan kau datang kembali kedua kalinya? Yesus mengatakan apa? Kalau Injil ini sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita ini hidup di era industri yang 4.0, orang bilang ya. Itu industri atau itu era yang sudah kasih Tuhan luar biasa kecepatannya. Tidak ada yang tidak diketahui, sudah. Secara global sekarang ini orang bisa mengetahui dalam hitungan yang cepat sekali karena teknologi. Sehingga saudara, inilah saat yang tidak lama lagi. Karena Yesus mengatakan kalau Injil ini sudah sampai ke ujung bumi, maka akan tiba kesudahannya. Saya percaya saudara, Injil ini sedang bergerak terus sampai ke ujung bumi melalui teknologi yang ada. Bukan hanya itu saja, tanda-tanda kedatangan Yesus sudah jelas. Ya, adanya masa-masa yang sukar, adanya sudah kasih Tuhan peristiwa-peristiwa yang mengerikan di bumi ini. Saudara, jangan anggap itu sebagai sebuah kebetulan saja. Enggak. Itu sebuah sign, sebuah tanda yang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang tidak lama lagi. Itu sebabnya kalau Tuhan mau datang tidak lama lagi, maka kita harus menggunakan waktu kita dengan baik. Bila perlu jangan kita jalan, kita harus lari. Ya, kita mesti lari. Kita mesti mengejar ketertinggalan kita, saudara. Saya tidak tahu saudara, kita sudah tertinggal dalam hal apa secara rohani. Mungkin selama ini kita adem ayem, ya, kita suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia. Kita mungkin merasa sudah nyaman. Padahal saudara, ingat, waktu terus berjalan. Kita tidak bisa santai. Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Kalau selama yang diberikan kepada orang lain yang setia dan rajin juga. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita berlomba dengan kesempatan yang ada. Saya tidak tahu kesempatan yang saudara punya itu masih panjang atau pendek. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apakah kita masih punya kesempatan panjang, atau kesempatan kita hanya beberapa saat saja ke depan? Tidak ada yang tahu. Tapi selama masih ada kesempatan, itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan hanya seperti orang dunia yang hanya mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Tapi gunakan kesempatan itu dengan baik. Ada banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pemulihan. Peduli dengan mereka. Layani dengan keberanian kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan. Dan mari kita rajin menggunakan waktu yang ada. Mari dalam kesempatan ibadah kenaikan ini kita kembali diingatkan untuk kita sadar saudara dan saya adalah saksi daripada Kristus. Mari nyatakan kesaksian kita kepada dunia agar dunia tahu dan percaya dan diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Yang membawa kita, ya Roh Kudus, aku haus padamu. Tuntun kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Nyatakanlah bahwa Engkau adalah
pimpin langkahku, pimpin langkahku, taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Biku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sekali lagi kita nyatakan Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini doa kami Tuhan. Ku haus padamu, puaskan kami Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau penuntunku, pimpin langkahku. Kami rindu taat selalu Tuhan, selalu anggap hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya dalam setiap kehidupan kita melalui keberadaan gereja-Nya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Hanya gereja yang ditugaskan, yang dilantik menjadi saksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebagai jadi belas kasihan Tuhan itu memenuhi kita. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang sudah diberi anugerah. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus, yaitu diri-Mu sendiri, Roh-Mu sendiri untuk kami. Dan itu semuanya berguna untuk kami menjalankan tugas kami sebagai saksi-Mu di bumi ini. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah saksi-Mu, bahwa kami ditentukan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dunia butuh saksi yang hidup. Dunia butuh saksi yang hatinya dipenuhi dengan kepedulian. Dunia butuh saksi yang berani untuk menghancurkan kuasa-kuasa jahat yang membebaskan orang yang terikat. Dunia butuh saksi yang rajin, yang tidak malas, yang selalu menggunakan waktu yang ada untuk menabur, untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan, kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi.
Tanda-tanda sudah memberitahu kepada kami bahwa Engkau datang tidak lama lagi. Kami sudah berada di perjalanan yang hampir berakhir, Tuhan. Itu sebabnya kami mau menggunakan waktu yang ada. Kami mau mempergunakan waktu yang ada supaya kami boleh berbahagia dan bersukacita menerima akhirnya nanti sebuah kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka tetap setia kepada-Mu, tetap rajin Tuhan, dan menggunakan kesempatan yang ada. Tetap Tuhan berani menyatakan kuasa-Mu yang sudah Mu beri kepada mereka. Terpujilah nama-Mu. Di doa kami mensyukuri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.